Bismillahirrahmanirrahim. 19 Juni 2024 kita kembali menyusuri jalan-jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu yang kita mulai dari depan Puskesmas Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, kode pos 97794. Ya, kita akan menyusuri jalan ini. Silakan ikuti perjalanan ini agar kita semua bisa melihat perkembangan pembangunan jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, ini adalah jalan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan kita ini adalah pusat Kecamatan Taliabu Barat Laut alias kantor camat Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di jalan ini banyak tumpukan batu yang kemungkinan untuk jalan rabat beton, tapi sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Yang ya terkesan mangkrak, entah mangkrak atau tidak, saya enggak tahu, enggak paham juga, karena dari sejak 2022 sampai ini hari Juni 2024 belum selesai pekerjaan. Nah, ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede, Kecamatan Gela, Kecamatan Samuya. Saat ini kita berada di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, ini ada santai-santai ini. Ya, seperti inilah wujud dari jalan raya antar kecamatan di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita berada di pusat ibu kota kecamatan. Seperti ini wujudnya. Tempat ini baru berjarak sekitar 26 km atau 25 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, di mana sana ada kantor DPR dan kantor bupati serta rumah jabatannya masing-masing. Alhamdulillah kita berhasil melintasi lumpur ini. Ini adalah jalan lorong menuju ke dalam Desa Gele yang juga menjadi jalan alternatif bagi para bagi para pelancong, bagi para pelintas jalan antar kecamatan Pulau Taliabu, khususnya di Taliabu Barat Laut, Taliabu Utara, dan Kecamatan Lede. Ya, ini jalan di dalam atau di tengah-tengah ibu kota kecamatan, di tengah-tengah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Wujudnya seperti ini. Seperti inilah prestasi dari pembangunan daerah yang dipimpin oleh politik dinasti yang telah berkuasa di 2 kabupaten, bahkan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Panggan Kepulauan. Dinasti politik ini, anggota keluarga mereka telah menjadi pejabat dari daerah sampai pusat, jadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Nah, sejak permisi numpang lewat. Ya, jadi seperti inilah prestasi calon gubernur kita. Tidak usah sebut namanya. Ya. Jadi dinasti politik ini yang sudah bergantian menjadi bupati di Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Banggai Kepulauan, kemudian ya itu 3 kabupaten itu, dan mereka sempat calon gubernur 2 kali tapi gagal. Bahkan yang kali ini 2024 ini mereka lagi akan calon gubernur Maluku Utara. Mantan Bupati Pulau Taliabu yang cara kerjanya di Pulau Taliabu seperti yang kita lihat di video ini, nah itu mau calon bupati lagi, calon gubernur mereka. Dia akan calon gubernur Provinsi Maluku Utara pada Pilkada 2024 ini. Nah, ini di
bisa menjadi perhatian bagi masyarakat Maluku Utara. Lihat rabat betonnya ini, belum apa-apa sudah hancur, belum selesai pekerjaannya, masih mangkrak. Ya, entah ini mangkrak atau mungkin tidak jelas ini, tidak paham kita ini. Tidak ada papan proyeknya juga. Yang jelas ini dianggarkan dari 2022 ini, dari Agustus 2022. Jalan ini 11 km, tapi dibagi bagian pertama dari Beringin Gele sejauh 3 km dengan nilai anggaran lebih dari 6,6 miliar. Kemudian dari Gele Lede sejauh 8 km dengan nilai anggaran lebih dari 16 miliar. Nah, yang dikerjakan baru ini yang 16 miliar itu yang ini. Yang sedang kita lintasi ini cuma separuh jalan. Dan sudah retak-retak. Ya, lihat sudah retak-retak. Ya, karena cara kerjanya ini menurut saya yang bukan sarjana teknik sipil ini salah. Saya tidak pernah melihat cara kerja seperti ini di tempat lain. Saya pernah melintasi jalan dari Luk Banggai, Sulawesi Tengah, menuju ke Provinsi Sulawesi Selatan, ke Makassar, lewat Tanah Toraja. Dan saya melintas dari Tanah Toraja, kemudian Parepare, lalu ke Makassar, naik motor darat sendirian. Pada saat itu jalan Parepare Makassar sedang dikerjakan dengan konstruksi rabat beton, tapi rabat betonnya tidak seperti yang kita saksikan dalam video ini. Kalau rabat beton yang dalam video ini itu diisi batu, ya kadang dicampur batu karang laut, kemudian ditempel dengan semen di atasnya. Ya, semen di atas itu kurang lebih cuma 3 cm atau paling tinggi 10 cm, bervariasi lah tergantung ketinggian batu. Nah, kalau di antara dua batu itu ya bisa. Tapi kan di antara dua batu itu dilapis dengan pasir lagi. Ya, agar rata-rata 3 cm saja atau 5 cm. Nah, wujud jalan yang dikerjakan itu seperti ini. Mereka sudah selesai nih dari 2023, ini tidak dikerjakan lagi, sudah macet. Nah, hanya seperti ini bentuk jalan rabat beton di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, seperti ini. Ya, mohon maaf kalau videonya agak goyang karena saya melakukan syutingan ini sendirian. Ya, dan saya menggunakan tangan kanan untuk memegang setir motor. Tangan kanan. Tangan kiri pegang handphone untuk mengabadikan kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kenapa saya harus abadikan? Karena ini tanah kelahiran saya dan saya menderita di tempat ini. Ini kampung saya yang saya sangat cintai. Ya. Maka saya turut prihatin dengan kondisi ini. Ya, dan saya sangat sakit hati dengan kondisi ini. Kalau ada yang tidak sakit hati, ya terima kasih kalian tidak sakit hati. Tapi saya sakit hati dengan kondisi Taliabu yang infrastruktur seperti ini. Mohon maaf kepada yang tidak sakit hati, tapi saya sakit hati karena tanah kelahiran saya diperlakukan seperti ini. Ini anggaran negara banyak sekali masuk di sini. Negara ini negara kaya. Pulau Taliabu pulau yang kaya. Ada logging, ada tambang di sini. Dari tahun 1972 ada hutan logging yang dieksploitasi. Pajaknya jelas masuk di negara. Ada tambang yang juga pajaknya masuk di negara. Tapi kondisi jalannya seperti ini. Ya mohon maaf kalau saya sakit hati. Anda tidak sakit hati, jelas. Karena mungkin Anda bukan putra Taliabu. Jadi terpaksa kita harus melintasi jalan neraka seperti ini. Ya, ada juga beberapa orang yang mengaku putra Taliabu yang tidak sakit hati dengan kondisi ini. APBD sudah dikorbankan senilai 16 miliar untuk merabat beton, tapi tidak dikerjakan dengan baik. Dan Dinas PU tidak turun mengawasi pekerjaan ini. Kepala dinasnya kita tidak tahu dia kemana. Bupatinya apalagi, bupatinya bahkan dengar kabar, dia jalan-jalan ke Belgia dan Belanda. Ya, lihat wujud jalannya seperti ini.
kita akan coba menyusuri jalan ini sebatas yang kita mampu menuju ke arah Lise. Sana ada motor yang melintas tadi. Ya, kita tidak tahu bagaimana mereka nanti di tempat yang parah tadi. Jadi ini adalah dekir atau gorong-gorong, tapi air mengalir di permukaan tanah. Mengapa demikian? Karena jalannya tidak diaspal dan tidak dibangun got di samping jalan ini, sehingga air mengalir di tengah jalan. Ya, inilah kondisi infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu setelah dipimpin oleh sebuah komunitas yang berkuasa kurang lebih 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun itu terhitung dari sejak masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sulah. Saat itu bupatinya bernama Ahmad Hidayat Mus. 10 tahun dia menjadi bupati, sebelumnya di Ketua DPRD Kepulauan Sulah sekitar tahun 2003. 2004 dia calon bupati dan jadi bupati Kepulauan Sulah yang dilantik 2015 dan berakhir masa jabatannya 2 periode di 2015, 2005 ke 2015. Lalu Kabupaten Pulau Taliabu mekar 2013. Nah, bupatinya kemudian dilantik 2016. Yang dilantik itu adiknya AHM bernama Alion Mus. Alion Mus ini menjadi bupati 2 periode dari 2016 ke 2024 ini. Dan Alion Mus itu saat ini calon gubernur Maluku Utara lagi. Sebagaimana AHM juga pernah calon gubernur Maluku Utara 2 kali. Dan sempat PSU karena ada kecurangan pada waktu itu. PSU-nya 3 kali. Iya. Seperti itu. Kecurangannya terletak di Pulau Taliabu. Iya, seperti itu. PSU terjadi di Pulau Taliabu 3 kali. Mungkin ada juga di tempat lain, tapi yang terbanyak saat itu di beberapa TPS di Pulau Taliabu. Yang banyak di Pulau Taliabu. Ya. Kemudian pada pilgub yang kedua kali saat AHM calon itu, beliau sudah jadi tersangka dan divonis oleh KPK. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, saya akan luruskan, silakan komentar. Kalau tidak salah 6 tahun. Kalau tidak salah 6 tahun. Kasus Bandara Bobong. Perlu diketahui di Pulau Taliabu ada 2 bandara yang dibangun oleh perusahaan kayu pada tahun 80-an. Yang pertama di Desa Saho, sampai hari ini landasan pacunya masih ada, tapi tidak dibangun oleh pemerintah setempat. Pemerintah Taliabu tidak meneruskan pembangunan bandara itu, padahal landasan pacunya masih ada sampai sekarang dan masih bisa dibangun, tapi tidak mereka serius. Kemudian bandara yang kedua di Bobong. Jalan protokol di dalam kota Bobong itu bekas bandara itu. Kebetulan orang tua-tua dari Nggele yang terakhir kali mendarat di situ ketika mereka melakukan penerbangan dari Bali ke Makassar, Ambon ke Falabisahaya ke Pulau Taliabu. Pendaratan terakhir. Ya. Mungkin saat itu karena mereka rombongan sehingga pesawat pada zaman itu antar mereka. Ya, pada masa itu seperti itu. Kalau banyak penumpang diantar. Nah, ini namanya Nipa. Ini ada air yang mengalir memotong jalan. Dan selama Indonesia merdeka tidak pernah dibangun jembatan di tempat ini ataupun dekir ataupun gorong-gorong kecil, tidak pernah sama sekali. Seperti ini kondisinya. Ini jalan menuju ke arah Desa Lede atau Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara atau Gela, Kecamatan Taliabu Timur atau Samuya. Ada 3 kecamatan di depan kita ini. Di belakang sini Kecamatan Taliabu Barat Laut atau Kecamatan Gele, dan Kecamatan Taliabu Barat atau Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Gemercik air mengalir menimbulkan suara alami yang sangat merdu. Bagi Bapak Ibu yang ingin ke Taliabu, bisa berkunjung ke tempat-tempat seperti ini yang sangat alami, sangat asri, sangat indah dan nyaman.
Kendala di Pulau Taliabu ini hanya jalan darat yang tidak terkoneksi dengan baik, tidak dibangun dengan baik, ya, sehingga kalau musim hujan ya sangat sulit dilalui. Saat ini musim hujan, tapi alhamdulillah sudah 2 hari ini hujan sudah berhenti, kecuali di malam hari ada sedikit rintik-rintik. Seperti ini kondisinya. Ini sungai yang tidak pernah dibangun jembatannya sama sekali selama Indonesia merdeka, selama bumi berputar. Nah, sungainya cukup besar ini sungai ini. Ini kecuali jembatan bentangan 10 meter ini. Karena ketika hujan ini airnya besar. Jangan lihat air itu di kala musim yang panas atau hujan sudah reda sekitar 2-3 hari. Di saat hujan deras itu, di situ diukur bagaimana debit airnya. Seperti itu, dengan cara bisa melihat dari jejak air setelah hujan. Jadi ini adalah tanjakan di daerah Nipa atau perkebunan Nipa, di mana air mengalir di tengah jalan. Seperti ini. Di Pulau Taliabu banyak sekali mata air di jalanan. Terutama kalau di musim hujan, itu banyak sekali mata air bermunculan di jalan. Nah, di tanjakan ini ada air mengalir, yang muncul dari dalam tanah mengalir. Nah, lihat, airnya cukup deras ini. Hujan sudah 2 hari berhenti, tapi airnya masih deras sekali. Nah, kita akan coba menuju ke arah sana, moga-moga kita tembus. Kita masih berada di daerah Nipa atau perkebunan Nipa, Kecamatan Talawa Barat Laut. Di sini ada lumpur yang tadi hampir kita tidak bisa lalui. Lumpurnya dalam sekali. Di sini ada sungai lagi. Ini masih di wilayah Nipa ini. Lihat kondisinya seperti ini, terbelah-belah jalannya. Ini sudah sangat tidak rasional ini kerusakan ini. Ya, sementara masyarakat Pulau Taliabu, utamanya para pekerja tambang, ya terpaksa harus melintas di sini. Pihak tambang ADT dan BMI juga tidak peduli dengan kondisi ini, ya. Apalagi Pemda Taliabu ya sudah jadi rahasia umum, mereka sangat tidak begitu memperhatikan kerusakan-kerusakan jalan di Pulau Taliabu. Dalam kondisi begini kan mestinya alat berat sudah segera diturunkan ini untuk membenahi. Apalagi sudah 2 hari panas ini, harusnya segera dibenahi. Tapi sama sekali sampai hari ini belum ada gerakan. Jalannya hancur total seperti ini. Ini sungai yang sama sekali belum pernah dibangun jembatan. Seumur dunia belum pernah. Kita lihat kondisi airnya seperti ini. Ini salah satu sungai yang kedua atau ketiga. Kalau yang pertama tadi sudah ada dekirnya, ini yang ketiga pada ruas Gele Lise. Dari arah Gele ke Lise ini sungai yang ketiga. Ya, jadi ada 2 sungai ini yang sama sekali belum pernah dibangun jembatan atau gorong-gorong. Ini harus jembatan bentangan 10 meter di sini. Karena kalau hujan deras ini, airnya ini besar. Besar ini, dan sungai ini tidak pernah kering walaupun kemarau. Ya, seperti ini. Ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede. Ini jalan menuju ke Kecamatan Talawa Barat Laut atau Kecamatan Gele. Nah, ini di sini ada air mengalir lagi. Ini sungai yang keempat atau sungai ketiga yang belum ada dekernya. Sudah deker tapi dekernya hancur. Kenapa hancur? Ya mungkin cara kerjanya yang tidak tepat. Ya, tidak menggunakan standar ilmu teknik yang benar. Nah, seperti ini. Lihat ini dekernya seperti ini. Ya, jumlah besinya bisa dihitung-hitung itu. Silakan hitung sendiri ya. Seperti ini. Ini bentuk dekernya ini. Ya. Karena tidak dibangun got permanen, akhirnya tanah ini terbelah, terpotong. Ya, seperti ini bentuknya. Terpotong.
Ini tanjakan Nipa namanya. Tanjakan Nipa. Sini ada kebun cengkeh. Ya, jalannya terpotong seperti ini. Hari ini kita berusaha untuk tembus ke air lise, tapi karena ternyata saya lupa isi bensin, ya terpaksa saya harus kembali karena kondisi bensin dalam tangki sudah sangat menipis. Beginilah kondisi penurunan di Nipa atau dari Kodi ke Nipa menuju ke ibu kota Kecamatan Telaga Barat Laut. Di depan ini ada Teluk Nggele, Dermaga Nggele, Dermaga Teluk Nggele, Kecamatan Telaga Barat Laut. Itu ada kendaraan yang coba melintas, sudah 2 kendaraan yang saya lihat hari ini yang memberanikan diri melintas di ruas Nggele Lede. Depan sana adalah Teluk Dermaga Nggele, Pulau Magoa, Pulau Limbo, lalu kemudian di seberangnya adalah bangkai laut, Pulau Sodik dan Timpaus. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sering-seringlah komentar yang positif. Kemudian like, jangan lupa, dan subscribe, dan sebarkan ke grup-grup WhatsApp Anda supaya video ini bisa viral dan bisa disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama mereka yang berkewajiban membangun jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi jalan yang terpotong seperti ini, di tanjakan ini masih tanjakan Nipa namanya, tanjakan dari Nipa Kodi atau penurunan dari Kodi ke Nipa. Jalan yang terputus begini banyak sekali. Dan di atas sana tadi jalannya berbatu-batu, berkerikil, berbatu-batu lepas. Seperti ini bentuknya. Jalan raya antar kecamatan di wilayah Kecamatan Telaga Barat Laut menuju Kecamatan Lede, Kecamatan Gela, Kecamatan Samuya. Dan ke arah selatan, ya ke arah ini ke ibu kota Kecamatan Telaga Barat Laut dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dari sini ke ibu kota kabupaten kurang lebih berjarak 28 km, kurang lebih seperti itu. Ini salah satu ruas jalan Nggele Lede atau Nggele Lise di perkebunan Nipa yang terjadi lubang besar di tengah jalan dan masyarakat sudah mencoba membangun jembatan darurat untuk kendaraan roda 2. Seperti inilah bentuknya. Inilah wujud pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Setelah 20 tahun dipimpin oleh sebuah marga dan sebuah partai politik. Masyarakat telah menaruh harapan besar kepada keluarga itu yang meyakinkan warga Taliabu dari tahun 2003, 2004, 2005 bahwa mereka akan membangun jalan darat antar kecamatan ke dalam Pulau Taliabu, bahkan jembatan Selat Capalulu dan seluruh sungai akan dibangun. Tapi sudah 20 tahun lamanya keluarga itu berkuasa. Kondisinya seperti yang kita lihat di video ini. Tidak pernah diaspal sama sekali tempat ini dan tidak dikerjakan dengan cara yang baik. Ya, jangankan mau diaspal, dibenahi baik-baik aja kurang begitu. Kirim alat berat saja sudah berminggu-minggu putus ini, tapi tidak pernah ada upaya mengirim alat berat untuk membenahi jalan ini. Ya, Kadis PU kita juga tidak tahu di mana orangnya, kita tidak kenal wajahnya dan tidak pernah kita lihat di Pulau Taliabu, apalagi sampai ke lokasi-lokasi jalan yang terputus seperti ini. Ya, kita kembali ke Desa Nggele untuk mengisi BBM yang sudah kosong. Ini tadi andai kata BBM kita ada isi setengah tangki, kita bisa lanjut ke air lise. Nah, sekarang kita sudah isi minyak di pompa bensin milik rakyat.
Ya, di Kecamatan Taleo Barat Laut semua pompa bensinnya seperti ini. Karena di Kabupaten Pulau Talebo pompa bensin baru satu yang berfungsi di ibu kota kabupaten, yaitu di Desa Bobong. Itu pun jarang ada minyaknya, jarang ada isi. Tiap kali kita mau datang beli bensin, lebih banyak tidak ada daripada ada. Ikuti perjalanan ini, kita akan lanjut ke Desa Salati dan Desa Beringin kalau kita sanggup di hari ini. Kalau terputus berarti ya kita sudah kemalaman di jalan. Hari ini kita gagal menuju ke Air Lise karena kita ingin menyaksikan jembatan darurat yang telah terputus total di Air Lise karena BBM kita tidak memadai. Kita balik ke ibu kota Kecamatan Taleo Barat Laut untuk mengisi BBM, bahan bakar minyak, dan kita akan mencoba menyusuri jalan ini menuju ke Desa Salati lewat jalan poros antar kecamatan yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan di pantai barat dan utara Pulau Taleo. Ini adalah lapangan bola kaki, kita lihat banyak putra-putra Taleo Barat Laut sedang bermain-main. Ini salah satu kolam renang itik di jalan raya antar kecamatan, tepat di depan kantor Kecamatan Taleo Barat Laut. Nah, jadi seperti ini wujud jalan di ibu kota Kecamatan Taleo Barat Laut. Di depan ini adalah kantor kecamatan. Kantor kecamatan yang pagarnya warna kuning itu pusat Kecamatan Taleo Barat Laut. Nah, seperti ini. Ini ada rangka baliho di jalanan ini. Ternyata difungsikan untuk mengamankan pipa, mungkin pipa yang menutup jalan. Kita sudah berada di Desa Onemai, Desa Pemekaran dari Desa Anggelik, di ibu kota Kecamatan Taleo Barat Laut, yang jalannya seperti yang kita lihat dalam video ini. Banyak baliho di kiri kanan jalan, tapi baliho ini tidak bisa memberikan solusi terhadap jalan lumpur di Kecamatan Taleo Barat Laut. Ini ada rabat beton yang sudah mulai dikerjakan lagi. Entah kapan jalan ini bisa diselesaikan. Ya, karena kita tidak bisa melewati jalan ini, kita harus belok menuju ke depan Madrasah Sanawiyah, depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taleo. Alhamdulillah di dalam Desa Anggelik Onemai ada jalan rabat beton yang seperti ini. Bukan rabat beton, lapen. Jalan lapen yang seperti kita lihat ini. Ya, kita melewati dekat Madrasah Sanawiyah, sana Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taleo. Nah, dan kita menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taleo. Jadi Madrasah Sanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri ada di Kecamatan Taleo Barat Laut, Desa Anggelik, tapi setelah dimekarkan masuk wilayah Desa Onemai. Permisi. Nah, ini jalan alternatif menuju ke Madrasah Aliyah. Seperti ini wujud jalannya. Aduh, luar biasa. Tapi kita sudah berada di jalur menuju ke Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taleo. Madrasah satu-satunya di Pulau Taleo. Perlu kita ketahui bahwa seluruh madrasah di Indonesia itu dibangun dengan swadaya.
Nah, nanti sudah madrasahnya sudah jalan, baru bisa dinegrikan oleh pemerintah. Jadi madrasah atau sekolah Islam yang sejarah awalnya adalah pondok pesantren di seluruh Indonesia, di tanah Jawa, lalu berkembang jadi madrasah-madrasah se-Indonesia, itu dibangun atas inisiatif masyarakat dan swadaya, bukan atas inisiatif pemerintah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah ini, konsentrasi pemerintah daerah itu pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Nah, sementara madrasah itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, dan itu dibangun oleh masyarakat. Ini contoh madrasah Sanawi, madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ada bangunan proyek APBN di dalamnya. Nah, itu ada gedung baru yang sedang dikerjakan. Jalannya sudah hancur begini karena pada saat pekerjaan proyek madrasah ada dump truk yang harus masuk membawa material, dan pada akhirnya jalan swadaya dan jalan dana desa ini hancur. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menjadikan jalan ini menjadi jalan nasional, atau datangkan jalan impres ke ruas jalan Salati Gele ini, agar aktivitas ekonomi masyarakat di seputaran Kecamatan Gelelede ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, seperti ini. Dan sore ini sebenarnya saya ingin menyusuri jalan raya antar kecamatan ke arah Kecamatan Lede, sebelah utara dari Kecamatan Talaparato atau Kecamatan Gele, Desa Gele. Tapi karena saya lupa isi BBM, ya mohon maaf, terpaksa saya balik dan mencoba menyusuri jalan menuju ke arah selatan, ke Desa Salati, dan insya Allah ke Desa Beringin Jaya. Nah, ini adalah medan jalan yang sangat sulit di Pulau Taliabu, ya, oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu kurang begitu peduli, ya, karena entah mengapa, ya seperti itulah. Ya, olehnya itu mohon bantuan dari segenap bangsa Indonesia. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Presiden Republik Indonesia, dengan para orang-orang di kementerian, misalnya Kementerian PU, dengan Pak Menteri atau dengan siapa sajalah yang bisa mengambil tindakan agar jalan-jalan di Pulau Taliabu ini segera dijadikan jalan nasional, diaspal dengan baik sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jalan yang harus pemerintah bangun pada ruas Gele Salati, tapi sampai hari ini masih jalan tanah yang kalau hujan berlumpur. Ini wujud jalan antar Desa Gele Salati. Ya. Dari mana? Oh ya, mantan camat, mantan kadis, mantan kades. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena ini wewenang bupati dan kades PU urusan jalan raya. Inilah jalan rapat beton di depan pagar SMP Desa Salati. Wujudnya seperti ini. Ya, kurang lebih cuma 150 meter yang selesai, atau 100 meter mungkin. Ya, nanti yang lebih pasti datang ukur sendiri. Ya, seukuran pagar SMP ini lewat sedikit lah. Lewat sedikit. Nah, seperti ini. Jalannya wujudnya seperti ini, sudah bermunculan kerikilnya. Ya, kerikilnya sudah bermunculan dan cuma separuh jalan. Cuma separuh jalan. Seperti ini. Bahkan ada yang sudah pecah. Nah, ini baru dibangun tahun 2003, di 2004 sudah pecah seperti ini. Ya. Ikuti perjalanan ini sampai pada ruas Salati Beringin yang begitu parah. Kita sudah berada di jalan Salati Beringin. Ini jalan Salati Beringin yang menghubungkan antara ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti ini. Ya, bubur di jalanan seperti ini. Kita bisa saksikan langsung dalam video ini
Inilah hasil karya calon gubernur Maluku Utara asal Taliabu, yang merupakan mantan bupati Pulau Taliabu, kemudian ingin jadi gubernur setelah 2 periode menjadi bupati Taliabu seperti ini. Kakaknya juga dulu adalah bupati Kepulauan Sula. Taliabu kan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sebelum Mekar. Dan dia juga sempat calon gubernur 2 kali. Dan pernah terjadi PSU 3 kali di Pulau Taliabu. Sebagai bentuk kejujuran dalam melakukan kontestasi politik. Nah, begitulah caranya masyarakat Talaut Barat Laut menempuh jalan darat antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ini jalan logistik ini. Dan ini bukan Papua, ini jalan, ini kabupaten di sampingnya Banggai Laut. Ini Provinsi Maluku Utara yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Seperti ini kondisinya. Ya. Kita lihat di depan sana ada ibu-ibu yang juga satria. Artinya mereka semangat untuk menyusuri jalan-jalan lumpur ini karena memang tidak ada jalan lain. Ya. Jadi di Taliabu ini tidak mengenal pria maupun wanita, ya harus menyusuri jalan-jalan ini. Kalau ingin bepergian dari desa ke desa. Ya, permisi. Ya, seperti ini. Jalannya bagaikan bubur. Ya, mungkin inilah tujuan dari kemerdekaan Indonesia dan pemekaran daerah. Kita sudah merdeka selama 78 tahun. Dan Kabupaten Pulau Taliabu bukan kabupaten yang biasa-biasa. Ini kabupaten dengan potensi cadangan sumber daya alam yang sangat melimpah. Ini kabupaten dengan tambang biji besi. Ini kabupaten yang seluruh desanya berasal dari loponnya logging, dari camp perusahaan kayu, dari pelabuhan perusahaan kayu logging. Ya. Tapi kondisi jalannya seperti ini. Setelah 78 tahun merdeka, setelah 21 tahun Mekar, sebelumnya adalah bagian Kepulauan Sula, kemudian 11 tahun yang lalu Mekar lagi menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi kondisinya masih seperti ini. Ya, kita sudah kandas, kita bisa lihat. Ya, seringkali motor tanpa di standar, dia tertanam seperti ini. Ya. Ya, ini salah satu contoh. Ini salah satu jalan alternatif yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Karena untuk menyusuri jalan ini butuh perjuangan yang sangat berat. Ya, seperti ini. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita telusuri jalan ini. Jalan-jalan penderitaan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sebenarnya yang bikin hancur ini truk. Tapi sopir-sopir truk ini dan bosnya truk tidak mau beli Damato yang harganya 600.000. Kalau mereka yang beli tidak 600.000, cuma 150.000. Kalau truk yang beli. Tapi kalau kita yang beli masyarakat itu 600.000. Sampai di sini satu truk Damato. Tapi mereka tidak mau. Mohon kepada para pemilik truk dan sopir truk untuk beli Damato lah, cuma 150.000. Timbun jalan-jalan lumpur ini, jangan biarkan berlumpur begini, karena yang menderita ini para pengendara roda 2, dan itu mayoritas di Pulau Taliabu.
Ya, ini hancur sekali ini jalan. Akibat truk yang hilir mudik di musim hujan. Nah, dan oleh pemerintah daerah sudah 11 tahun pemekaran tidak berusaha untuk menimbun jalan ini dengan damato atau minimal ya dikontrol dengan mengirim alat berat pada setiap kali musim hujan untuk dibenahi ini. Sebenarnya cukup dengan damato saja, di mana yang berlumpur ini ditimbun dengan tanah damato. Ya, jangan dibiarkan seperti ini. Kita kan bangsa yang berazaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Letak kemanusiaan yang adil dan beradab itu di mana? Harusnya pada posisi seperti ini, pada kondisi seperti ini, negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diwujudkan dan dibuktikan. Ya, jangan cuma sekedar mendogma masyarakat dengan kemerdekaan, dengan persatuan, kemanusiaan dan keadilan, tapi kondisi jalannya seperti ini. Sementara para pejabat negara kita, mereka hidup di daerah-daerah yang infrastrukturnya semua sudah terbangun dengan segala fasilitas dan kemewahannya. Masyarakat dibiarkan di jalan lumpur seperti ini dengan membawa jargon kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sudah melintasi lautan lumpur yang ketiga, dan kita akan menghadapi lautan lumpur keempat dan kelima pada ruas Beringin Sarlatih. Ini cuma 1 kilometer jarak jalan ini, tapi pemerintah daerah nampaknya tidak peduli. Dengar kabar bupatinya pergi di Belanda, Belgia, ya menikmati masa jabatan dan atau akhir masa jabatan. Kita masuk pada zona lumpur atau area lumpur yang ke berapa ini? Ke-5 mungkin ini. Parah sekali. Sebenarnya tidak seluruhnya berlumpur ini. Ada bagian-bagian yang sudah ada dengan tanah timbunan yang bagus. Ini zona lumpur yang terakhir. Ya, kemudian di depan sana ada aspal lapen. Setelah aspal lapen itu aspal yang dibangun oleh Impres. Ya, seperti ini kondisinya. Jalan darat antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah melewati lautan lumpur yang terakhir dari arah Selati Kenggere, dan alhamdulillah ini ada yang sudah mulai buat penumpukan material timbunan jalan ini. Entah siapa ini. Nah, mungkin proyek ini. Kita berdoa mudah-mudahan segera diatasi jalan yang lumpur ini. Nanti kita lihat perkembangannya di 1-2 minggu ke depan. Dan kita akan liput terus perkembangan pembangunan jalan darat antar kecamatan, khususnya di Kecamatan Talaut Barat Laut, ruas Ngeleledeh. Ikuti perjalanan ini, ikuti perkembangan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami terus semangat untuk menyajikan video-video tentang kondisi pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian dulu perjalanan kita di sore hari ini. Kita lihat matahari sudah hampir tenggelam. Ya, jadi kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Ini contoh timbunan damato yang harusnya diperlakukan seperti ini di Pulau Taliabu, tapi tidak dilakukan. Timbunan ini bukan damato murni juga ini. Ada campuran dengan tanah ini. Dan ini akan berlumpur kalau di musim hujan. Oke, ikuti saja perkembangan. Kita akan lihat ke depan. 2-3 minggu ke depan, 1-2 bulan ke depan. Dan setiap saat, mungkin setiap hari, setiap minggu, saya akan mencoba memvideo kondisi jalan darat antar kecamatan di Pulau Taliabu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.